kan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, dan aku pun akan berdiam dalam rumah sepanjang masa. Pun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Ya, baik, terima kasih. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami dan mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan hati-Mu ya Bapa yang telah tercurah dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Bapa, semua yang sudah hadir di acara webinar kami di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini, maupun yang ada di live streaming Facebook dan juga yang ada di YouTube. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh luar biasa membimbing hidup kami dan mengajar kami senantiasa untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami merasakan sukacita dan damai sejahtera surgawi dalam hidup kami. Kami terlindungi, kami terpelihara oleh kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan Yesus mengenal-Mu ya Bapa lebih dalam lagi. Mengenal kasih karunia Tuhan yang menggerakkan seluruh hidup kami, dan yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang besar, sehingga kami bisa tetap menjadi hamba-hamba yang setia, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, dan menyatakan Injil kasih karunia Tuhan kepada semua orang, supaya terberkati, dan banyak jiwa dimenangkan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau lindungi kami dari segala sakit penyakit, dari pandemi yang terjadi saat ini. Kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan, atas kehidupan kami, anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu ya Tuhan mengenal kebenaran firman-Mu lebih lagi, yang menjadi landasan bagi kami untuk melihat, untuk berpikir, dan juga untuk melangkah dalam kehidupan kami ya Bapa. Mengambil keputusan dan juga mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Diberkatilah semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom.
Salam kudus semuanya, Bapak, Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat bersyukur selalu ya Bapak, Ibu, Saudara, bila malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama berkumpul bersekutu dalam acara webinar yang kita lakukan terus secara berseri setiap hari Kamis, dan ini adalah webinar kita untuk seri yang kelima. Ya, bagian yang pertama untuk judul pada judul webinar kita di malam hari ini ya. Dan minggu depan, Kamis depan, bagian yang kedua akan kita tuntaskan. Dan tidak lupa tetap berterima kasih ya kepada pembina komunitas Zoom kita, The Power of Love, Pastor Rasita Serbakti, yang memfasilitasi kita semuanya untuk bisa bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di malam hari ini, dan juga belajar bersama dari kebenaran firman-Nya. Juga kepada moderator kita yang hebat, yang luar biasa, Pastor Dr. Sylvia Magdalena, terima kasih atas layanannya malam hari ini. Suaranya menyanyikan pujian sangat jelas sekali, ya, sangat enak didengar. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memakai Ibu di dalam pelayanan lebih luar biasa lagi. Amin. Nah, malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan membahas sebuah topik pembahasan Alkitab kita yang mungkin menarik juga untuk kita diskusikan tentang apa yang ada pada kita, tentang iman yang berkuasa menyelamatkan. Ya, kita beri judul topik kuasa iman yang menyelamatkan. Apa dan bagaimana ya. Melalui pembahasan topik webinar kita malam hari ini, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dan juga melalui diskusi kita nanti ya, sesudah saya menyampaikan pemaparan materi, diharapkan kita semuanya bisa makin mendalam ya, untuk memahami maksud dan tujuan daripada kasih karunia Allah yang telah dicurahkan dan yang terus dicurahkan dalam kehidupan kita, memberkati kita ya, melalui pekerjaannya yang sudah selesai ya, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah membayar lunas segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ada satu pertanyaan seorang teman yang muncul di Facebook beberapa waktu yang lalu kepada saya. Saudara kita itu ada dari Manado. Ya, dia tanya sama saya. Dia katakan, "Shalom Pak Pendeta. Ya, apakah semua orang beragama Kristen percaya atas kasih karunia Tuhan saat ini?" Nah, itu pertanyaan dia. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, ya, kita harus memperjelas dulu maksudnya. Ya, maksudnya itu apa? Kasih karunia Tuhan seperti apa maksudnya? Gitu ya. Karena Tuhan mengaruniakan belas kasihannya, kasih karunia-Nya mulai dari penciptaan yang pertama sampai nanti di penciptaan yang baru, nanti juga dari manusia yang pertama diciptakan sampai pada manusia yang terakhir nanti. Itu semua anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dikaruniakan. Nah, tapi kita harus memperjelas kasih karunia atau anugerah Tuhan yang mana yang dimaksudkan, yang saat ini dicurahkan dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita. Ya, jadi saya yakin saudara kita tersebut bertanya seperti itu, barangkali, dan saya yakin bahwa karena dia sungguh-sungguh sudah memahami dan menerima akan keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi dia mungkin melihat dan mendengar sehingga dia mulai berpikir, jika semua orang yang beragama Kristen sudah mengenal, sudah menerima kasih karunia Allah ini, kenapa masih banyak yang masih tidak yakin akan kepastian keselamatannya, dan masih banyak yang ragu terhadap berkat pengampunan segala dosa yang sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga saudara kita itu mengajukan pertanyaan seperti yang saya sudah sampaikan tadi,
Dia katakan, apakah semua orang beragama Kristen sudah sungguh-sungguh percaya pada kasih karunia Tuhan ini? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu berkaitan dengan topik kita, webinar kita malam hari ini, saya sendiri juga sebenarnya sudah ya sering saya mendengarkan khotbah-khotbah begitu ya melalui YouTube ataupun membaca literatur. Ada banyak yang mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup sebelum Yesus Kristus mati di salib, ya maksudnya adalah orang-orang yang di perjanjian lama itu, seperti Nuh, Abraham, Daud, Yesaya, dan lain sebagainya. Mereka itu disebutkan bahwa mereka benar-benar sudah percaya pada Yesus yang akan datang. Sama seperti kita sekarang percaya kepada Yesus yang telah datang. Begitu ya. Jadi sebelum disalib Kristus, kata mereka orang-orang percaya seperti Abraham, Nuh, Daud sudah percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus untuk keselamatan mereka. Gitu ya. Nah, dan ini perlu kita lihat di dalam Alkitab. Ada nggak Alkitab mengatakan benar demikian? Gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita ingin mempercayai kebenaran, maka kita harus melihat dari apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Gitu ya. Nah, sehingga timbul anggapan Bapak Ibu Saudara bahwa semua orang yang percaya sejak Adam hingga manusia yang terakhir nanti itu diselamatkan dengan cara yang sama. Saya ulangi sekali lagi ya. Ada anggapan bahwa semua orang mulai dari Adam, orang yang percaya itu diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu dengan cara percaya kepada Tuhan Yesus yang tersalib di Bukit Kalvari. Nah, ini perlu kita dalami supaya kita tidak melangkah atau kita mengimani sesuatu yang tidak dikatakan Alkitab. Kita harus mengimani, mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, nah tentu saja kita percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua manusia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita percaya 100%. Ya, dan oleh darah Yesus semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan di semua zaman. Tapi yang mau kita pertanyakan adalah, apakah orang sebelum Yesus disalibkan, orang percaya sebelum orang disalibkan, bahwa mereka mempercayai Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa-dosa mereka sebelum Yesus datang ke dunia ini, sebelum Yesus mati disalibkan 2000 tahun yang lalu? Nah, itu yang mau kita pertanyakan, ya. Dan sehingga kita bisa melihat nantinya bagaimana perbedaan berkuasanya iman yang dinyatakan oleh kasih karunia Allah saat ini yang sangat memberkati kita, ya, di dalam Kristus Yesus yang sudah mati berkorban di kayu salib bagi penebusan segala dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentulah saya katakan bahwa keyakinan, kepercayaan yang seperti itu, ya, kita sekali lagi tidak bisa hanya meneruskan apa yang kita dengar, tapi tidak kita lihat dan kita tidak bisa temukan di dalam Alkitab itu sendiri. Biarlah Alkitab itu yang berbicara kepada kita, sehingga iman yang berkuasa itu bekerja di dalam kita. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi kalau dasar firman yang diimani oleh Nuh, ya, Abraham, Daud dan sebagainya itu sama seperti dasar firman yang kita imani saat ini. Nah, pertanyaannya adalah, ya, kenapa mereka, kenapa Habel, kenapa Nuh, dan kenapa Abraham dan Daud, semua mereka harus mempersembahkan korban hewan, ya, korban darah hewan, jika mereka sudah percaya pada penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya ulang sekali lagi. Itu kan sesuatu yang mubazir, ya.
kalau mereka sudah tahu bahwa dosa mereka ditebus oleh darah Yesus, anak domba Allah, kalau mereka sudah tahu, ya, kalau keyakinan saya dan yang saya lihat di Alkitab adalah mereka tidak tahu menahu tentang apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi mereka ya diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan pengorbanan sebagai pengorbanan hewan, darah domba dan sebagainya sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah, dan Allah memperhitungkan apa yang mereka lakukan itu sebagai bukti iman atau kebenaran bagi mereka. Nah ini memang Bapak Ibu sekalian perlu kita semua menjadi pembelajar Alkitab. Masing-masing kita melihat dari Alkitab kita sendiri, sehingga kita sendiri yang berhadapan langsung dengan kebenaran itu, berhadapan langsung dengan firman Allah sendiri, ya, supaya iman kita strong, supaya iman kita kuat. Seperti Paulus katakan, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan dan keyakinan akan Roh Kudus, bukan dibangun di atas perkataan dari mulut ke mulut atau dari suatu tradisi ke tradisi. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi ini yang kita lihat bahwa ada satu hal yang perlu kita luruskan dari dalam Alkitab ini, ya, bahwa seandainya Nuh itu sudah tahu bahwa dosa-dosanya ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka mubazirlah bagi dia untuk mempersembahkan korban bakaran. Sama seperti kita saat ini, mubazirlah bagi kita setelah kita tahu Yesus sudah mati mengampuni segala dosa kita, lantas kita ambil korban-korban darah lagi untuk kita persembahkan, sementara kita udah tahu bahwa Yesus sudah menggantikan kita sebagai anak domba Allah, dan dia sudah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Nah, begitu juga dengan Abraham. Ya, kalau kita lihat kan Nuh itu, ya, yang Tuhan katakan kepada Nuh adalah buatlah bahtera bagimu, gitu ya. Tuhan Allah tidak mengatakan Elohim, Yehova, Allah Yehova tidak mengatakan bahwa Nuh, hai Nuh, hendaklah engkau percaya kepada Yesus yang mati menebus dosamu. Allah tidak mengatakan begitu kepada Nuh. Nuh tidak tahu itu, ya kan? Tapi Allah katakan buatlah bahtera bagimu, dan kemudian Nuh dan keluarganya diselamatkan dari bencana air bah yang menghanyutkan atau yang memusnahkan bumi pada saat itu, ya. Jadi itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kemudian Abraham juga begitu. Dengan Abraham, Tuhan katakan, Abraham, keluarlah dari rumah ayahmu, dari sanak saudaramu, pergilah ke tanah perjanjian yang akan kutunjukkan kepadamu. Begitu. Itulah yang ditaati, itulah yang diimani firman yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Jadi Tuhan tidak mengatakan, Abraham, engkau percaya pada Yesus yang sudah mati menanggung dosamu. Tidak ada itu dikatakan di Alkitab, ya kan? Jadi kita harus benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab itu, itulah yang kita imani. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari pihak Allah, tentu saja Allah sudah menyediakan bahwa Yesus Kristuslah yang mengampuni dosa semua orang. Yesus Kristuslah yang menyelamatkan semua orang. Tapi itu tidak berarti bahwa semua orang benar-benar yang percaya dan diselamatkan tahu tentang salib Kristus. Ya, tidak, mereka tidak tahu menahu tentang salib Kristus karena Tuhan tidak mengatakan itu kepada mereka. Ya, tapi sekali lagi mereka betul-betul adalah orang yang taat kepada firman Allah. Mana buktinya? Mereka mempersembahkan domba, mereka taat kepada firman Allah, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, mereka melakukannya. Nah, itu adalah ketaatan iman yang terjadi pada saat itu. Nah, karena itulah kita melihat bahwa apa ketaatan iman yang sekarang ini yang diperhitungkan oleh Allah, sehingga itu bisa dikatakan berkuasa dan nyata di dalam kehidupan kita saat ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada satu hal lagi saya mau sampaikan, ya, terkait dengan orang-orang percaya di
masa perjanjian lama, orang-orang yang di masa perjanjian lama, orang-orang percaya di masa perjanjian lama, mereka diwajibkan untuk melakukan. Saya ulangi sekali lagi ya. Mereka diwajibkan untuk melakukan yang tidak diwajibkan kita lakukan saat ini. Contohnya, mereka diwajibkan harus bersunat. Gitu ya. Mereka diwajibkan harus mempersembahkan korban-korban bakaran. Mereka harus memelihara hukum Taurat. Mereka harus memelihara hukum Sabat dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar adalah tanda keselamatan bagi mereka. Ya, disampaikan sekali lagi, itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang mengekspresikan bahwa mereka itu adalah orang yang betul-betul taat kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Gitu ya, sebagai tanda bahwa kita ini taat kepada Tuhan, sama seperti orang-orang percaya yang sebelum Yesus mati disalibkan, mereka mengekspresikan ketaatan mereka melalui perbuatan-perbuatan mereka, ketaatan pada perintah-perintah Allah, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa kita tidak melakukannya? Padahal itu adalah perintah Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada orang percaya, harus ditaati. Nah, ini yang mau saya sampaikan untuk kita belajar bersama, ya, melihat bersama pada malam hari ini, ya. Nah, sehingga kita bisa nanti melihat lalu tanda ketaatan kita saat ini apa? Kenapa kita tidak melakukan tanda ketaatan yang sama dengan mereka? Begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi memang jika benar apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan sebuah ketaatan iman kepada firman Tuhan. Ketaatan iman mereka kepada firman Tuhan. Memang benar, itu adalah ketaatan iman yang dituntut oleh Allah dari mereka. Ya, jadi lalu bukankah sekarang juga kita dituntut juga harus taat dalam iman? Sekali lagi ya. Nah, kenapa semua firman yang disampaikan oleh Allah di dalam Alkitab tersebut, ya? Kenapa firman yang tertulis di dalam Alkitab itu ada yang kita lakukan dan ada yang tidak kita lakukan, gitu, ya? Ya, ini perlu kita perdalam supaya kita melihat bagaimana Allah menjalankan semua rencananya berdasarkan program Tuhan yang sudah ditetapkannya. Dan kalau kita memahami bagaimana program Tuhan dan rencana Tuhan, maka kita akan dipakai efektif di dalam pelayanan kepadanya dan juga di dalam tugas-tugas melakukan kehendaknya. Ya, nah, jadi kita jelas, clear bagi kita. Kita tidak akan bingung apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan saat ini untuk membuktikan bahwa iman itu sungguh berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenapa ada firman Tuhan yang dulu berkuasa menyelamatkan orang-orang, ya, tetapi saat ini cara yang demikian tidak bisa kita katakan sebagai berita kabar baik saat ini bagi orang untuk dipercayai sebagai jalan keselamatan. Kenapa? Begitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu saya coba membuat simple pertanyaan yang mau kita jawab sesuai dengan tema webinar kita malam hari ini, supaya lebih mudah nanti memahami kebenaran firman Allah yang akan kita terima dan yang akan kita pahami pada malam hari ini. Jadi pertanyaannya seperti ini. Apakah semua orang yang diselamatkan di sepanjang sejarah umat manusia adalah benar-benar karena mereka percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa? Apakah benar demikian? Nah, itu yang kita lihat. Pertama-tama saya mengajak kita untuk memahami dulu di awal ini bagaimana rencana Allah bagi seluruh umat ciptaannya sejak semula. Pada masa penciptaan itu telah dinyatakan secara tersirat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Ayat firman Tuhan yang pertama sekali, ya, bisa kita baca di dalam Alkitab itu
Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama, ayat 1. Ya. Nah, disinilah rencana dan program Allah pertama kali dinyatakan. Secara tersirat kita bisa melihat, ya, dikatakan di situ apa? Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi, ya, sorga dan bumi. Ya, kita tahu kan nanti ada langit baru, ya, dan ada bumi yang baru. Jadi itu sudah pertama kali dalam penciptaan. Itulah yang dinyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sorga dan bumi, atau yang di atas dan yang di bawah. Jadi ada dua rencana Allah yang besar untuk mewujudkan kerajaannya, yaitu di sorga maupun yang ada di bumi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, informasi selanjutnya tentang rencana kerajaan Allah di bumi inilah yang diproklamirkan oleh Allah sejak kejatuhan daripada manusia, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita bisa lihat ini di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Jadi di sini rencana Allah tentang kedatangan daripada juru selamat terang benderang sudah mulai disampaikan, diungkapkan, ya. Dikatakan di situ di ayatnya yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah merupakan penegasan pernyataan daripada Allah kepada si ular atau si iblis yang menyaru, yang menyamar sebagai si ular. Dikatakan akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu, keturunan daripada Hawa, ya, keturunan perempuan. Tetapi keturunan perempuan itu akan meremukkan dan akan menghancurkan kepala daripada si ular atau si iblis, ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan keturunan daripada perempuan itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus? Hanya satu keturunan daripada perempuan. Semua adalah keturunan daripada laki-laki, kecuali satu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, ya, dikandung adalah dari Roh Kudus oleh Maria. Dia bukanlah tidak sama seperti kita, yang merupakan hasil daripada perkawinan daripada seorang laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu kita, orang tua kita. Ya, kalau Yesus sendiri disebut keturunan perempuan karena dia bukan lahir dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan, tapi dia dikandung oleh Roh Kudus dan meminjam rahim daripada Maria untuk bisa menghadirkan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi keturunan perempuan itu dikatakan di sini akan meremukkan kepala, menghancurkan kepala daripada iblis. Dan kita tahu itu adalah janji tentang kedatangan daripada juru selamat Yesus Kristus Tuhan kita ke dunia ini untuk mengalahkan kuasa iblis. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sejak saat itulah Allah berkehendak atas manusia dan menyatakan firman-Nya agar mereka menunjukkan ketaatan iman mereka dengan sungguh-sungguh, ya. Mereka harus mempersembahkan korban darah hewan sebagai bukti bahwa mereka benar-benar percaya kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Yehova atau Elohim, ya. Dan saudara, Kain adalah contoh yang tidak memiliki iman yang taat. Tidak taat kepada Tuhan. Pada saat Tuhan memerintahkan agar manusia mempersembahkan korban darah hewan sebagai bukti iman, Kain tidak melakukannya. Ya, dan tetapi Habel, adiknya Kain, dia adalah orang yang menunjukkan ketaatan iman kepada Allah karena dia mempersembahkan
darah korban hewan sebagai ketaatan dia kepada Tuhan. Dan ini bisa kita baca di kitab Ibrani pasal 11, tetapi tidak usah dibuka. Ya, kita sudah tahu di situ. Oke, boleh dibuka. Ya, silakan Ibu, karena kita bisa lebih cepat dengan langsung share screen. Kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 11. Ya, Ibrani pasal 11, ya itu Ibu. Puji Tuhan. Kita lihat mulai dari ayatnya yang coba kita lihat dari ayat 6. Ya. Oke. Ya. Oke, kita lihat di situ. Di ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kemudian ayat 7 dikatakan, sekaligus ya, kita memperlihatkan, dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan apa? Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan seterusnya, tadi sudah saya sampaikan itu. Kemudian sekaligus juga mengenai Abraham, ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui, dan seterusnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan itu, bahwa mereka beriman, tidak dikatakan bahwa mereka percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib menanggung segala dosa mereka. Tetapi mereka mempercayai firman yang Tuhan katakan kepada mereka menjadi ke jalan kekuatan iman bagi mereka. Nah, selanjutnya kita lihat kemudian siapa lagi dikatakan di situ? Boleh lanjut dulu ayat berikutnya, Bu. Saya mau melihat tentang Habel tadi. Ayatnya yang ke-20 ya. Ya, ayat 20. Oh, itu sudah bicara tentang Yakub ya. Oke. Coba sebentar kita lihat dulu tentang Habel. Sebentar ya Ibu ya. Bapak Ibu sebentar. Ayat berapa tadi? Nah, itu ayatnya yang keempat. Ya. Kita harus mundur ternyata. Ya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Nah, itu ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia apa? Benar. Ya, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, karena kesaksiannya itu mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Apa korban yang lebih baik? Ya, korban darah hewan kan? Ya, lebih baik daripada Kain, sehingga itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh taat kepada iman yang Tuhan minta kepadanya pada saat itu untuk dipercayai sebagai bukti bahwa dia menjadi orang yang benar. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selanjutnya Tuhan Allah memperjelas rencana kedatangan daripada Mesias melalui Abraham dengan membuat perjanjian atau covenant dengan Abraham, bapa orang beriman itu. Dan bahwa melalui keturunan Abrahamlah akan lahir Mesias, Raja orang Yahudi. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 12. Ya, oleh Ibu ke Kejadian pasal 12. Kita lihat ini perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, mulai mengerucut bahwa kedatangan daripada Mesias yang dijanjikan tadi adalah melalui sebuah bangsa
keturunan daripada Abraham. Dari ayat 1 sampai 3 akan kita baca. Kejadian pasal 12 ini, ya. Oke, saya baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, yang namanya waktu itu masih Abram, kemudian berikutnya diubah namanya menjadi Abraham, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Jadi di sini kita garis bawahi, dikatakan engkau, yaitu Abraham, akan menjadi berkat. Dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ya. Jadi sekarang Tuhan mengerucut, membawa apa yang Tuhan rencanakan itu, yaitu menghadirkan daripada Mesias sebagai juru selamat yang dijanjikan tadi di Kejadian pasal 3 ayat 15, itu mengerucut kepada kehadirannya melalui sebuah bangsa, satu bangsa. Nah, yang kita tahu bahwa nabi-nabi Israel sangat yakin betul bahwa janji Tuhan ini akan digenapi melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan, keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu siapa? Yaitu bangsa Israel. Dan berulang kali, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan rencananya melalui bangsa pilihannya itu, yaitu bangsa Israel, bahwa semua orang di muka bumi ini akan beroleh berkat keselamatan yang besar melalui mereka. Saya mengajak kita untuk melihat ini di dalam Yohanes 4 ayat 22. Yesus menegaskan hal itu. Apa yang dijanjikan kepada Abraham ini benar-benar secara konsisten itu dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria di Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-22. Yohanes 4 ayatnya yang ke-22. Ya. Oke. Ya, ayat 22 dikatakan di situ, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Jadi Yesus konsisten dengan apa yang dijanjikan oleh Elohim kepada Abraham. Ya, dia mengatakan, Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, dia katakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, berbicara tentang Israel. Jadi Yesus berbicara mewakili daripada bangsa Israel di situ. Dan dia katakan apa? Sebab keselamatan datang dari siapa? Dari bangsa Yahudi, dari bangsa Israel. Nah, sekarang kalau kita bertanya, apa sekarang ini keselamatan dari bangsa Yahudi kepada kita? No. Ya. Keselamatan yang kita peroleh saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan datang dari bangsa Yahudi, bukan datang dari Israel, bukan mereka yang membawa keselamatan itu kepada kita. Ya. Tetapi sekarang kita diselamatkan langsung oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kepada Kristus Yesus tanpa peranan daripada bangsa Israel, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Kenapa terjadi demikian? Karena mereka sudah menolak Mesias. Mereka sudah menolak Yesus Kristus. Mereka sudah menyalibkan rajanya. Ya. Sehingga Tuhan melihat bahwa bangsa pilihan itu bukan lagi sementara menjadi channel berkat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tetapi Allah langsung membawa kasih karunia-Nya melalui kematian Yesus Kristus. Ya, Allah membawa berita itu kepada semua umat manusia di dunia ini. Melalui Rasul Paulus terutama menjadi rasul bagi bangsa lain sampai kepada kita tentang kabar mengenai kematian Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Siapa yang percaya tanpa perbedaan bangsa, suku, ras, warna kulit, dan bahasa, siapa yang percaya menjadi satu di dalam Kristus, menjadi satu tubuh dengan Kristus. Ya, sehingga kita adalah
anggota-anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala kita. Kita adalah jemaatnya. Amin, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dan sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kepada bangsa Israel melalui Musa, sebenarnya itu adalah merupakan jalan hidup atau cara hidup bagi mereka untuk bisa menyembah Tuhan. Untuk membuktikan ketaatan mereka kepada Tuhan, bangsa Israel diberikan suatu hukum, namanya hukum Taurat. Ya, membuktikan iman mereka kepada Tuhan, mereka harus taat kepada hukum Taurat. Dan itu berkuasa. Iman mereka kepada Tuhan, apabila mereka taat kepada Tuhan, menjaga hukum Taurat, mematuhinya, melakukannya, Tuhan sudah katakan, aku akan berkati kamu, ya, baik di rumah maupun di ladang, di mana saja, apabila kamu taat kepada perintah-perintahku, kepada firmanku yang disampaikan oleh Musa kepadamu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu melanggar, kalau kamu tidak taat, Tuhan katakan, aku sendiri yang menjadi lawanmu. Aku akan menghukum kamu, kamu akan kena kutuk, dan kamu akan kena tulah, dan kamu akan kena penyakit, dan lain sebagainya. Apabila kamu tidak taat melakukan hukum Taurat. Nah, itu kepada bangsa Israel yang Tuhan berikan sebagai bukti iman mereka. Kalau mereka taat, seperti yang orang kaya yang bertanya kepada Yesus, orang kaya muda, dia katakan pada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan apa? Apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Lalu dia katakan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta. Yesus katakan, lakukanlah itu. Lalu orang muda itu berkata, aku sudah melakukan itu sejak masa mudaku. Yesus katakan apa? Tinggal satu lagi kalau begitu yang kurang padamu. Untuk membuktikan bahwa anak muda ini benar enggak sudah melakukannya seperti yang Tuhan inginkan, yang seperti yang Tuhan maksud. Apa yang dikatakan? Juallah hartamu dan bagikanlah itu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Tapi apa yang terjadi? Orang kaya muda itu sedih hatinya sebab banyak hartanya. Artinya dia tidak benar-benar melakukan hukum Taurat. Dia tidak mempercayai perkataan Yesus. Karena seandainya kalau dia mempercayai perkataan Yesus pada saat itu, pasti dia melakukan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Pasti dia datang mengikut Yesus. Dan pasti dia akan membagi-bagikan apa yang menjadi harta kepunyaannya kepada orang miskin. Dan dia akan membuktikan bahwa dia adalah benar-benar pengikut Yesus. Itulah cara yang Allah lakukan kepada orang Israel pada saat itu. Mereka harus membuktikan iman mereka dengan menaati semua isi daripada perintah hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan hanya 10, tapi dikatakan lebih daripada 600 butir. Ya, 613 kira-kira dikatakan itu adalah hukum Taurat yang harus dipatuhi oleh umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel, Allah juga sudah mengikat satu perjanjian ya kepada Abraham yang sangat penting, menjadi tanda bahwa mereka adalah orang yang patuh dan taat kepada Tuhan, yaitu namanya perjanjian sunat. Mari kita lihat di Kejadian pasal 17. Mari kita lihat Kejadian pasal 17. Silakan Ibu bisa dibuka. Kejadian pasal 17, ayatnya ya, dari ayat pertama saya akan membaca untuk kita. Ayat pertama. Ya. Oke, dari pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, ini kedua kali lagi diulang lagi apa yang di Kejadian pasal 12 ya. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Dirubah namanya dari Abraham menjadi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Bukan perjanjian yang sementara. Tidak bisa diubah. Itu perjanjian yang kekal. Ya, ayat berapa tadi? Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Negeri mana? Ya, bukan negeri Indonesia, bukan negeri Australia, ya, bukan negeri yang mana saja. Ini adalah maksudnya negeri Kanaan yang ada di Timur Tengah sana. Ya, itu bukan di tempat lain, bukan di luar Israel, adanya di tanah Kanaan sana. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham dan menjadi milik pusaka keturunannya. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, 9. Lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10. Apa perjanjian itu? Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Itu perjanjian yang kekal antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Jadi kita harus melihat bahwa, dan dikatakan bukan perjanjian untuk sementara waktu, selama-lamanya tidak boleh dibatalkan. Ya kan? Nah, lalu kalau kita lihat, kita katakan, kenapa orang Kristen sekarang ini tidak mengikuti perjanjian ini kalau kita adalah anak-anak Abraham? Begitu ya. Itu kan pertanyaan kita. Kenapa tidak orang tua tidak membawa anaknya untuk disunat? Orang-orang Kristen saat ini. Kenapa tidak mengikuti jejak Abraham? Karena itu perjanjian yang kekal, tidak pernah dibatalkan. Ya, ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Sekali lagi, anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Nah, ini menarik, karena apa? Karena ketika Yesus lahir dan dia berumur 8 hari, orang tuanya mengingat perjanjian ini, perjanjian Abraham, sehingga Yesus pada umur 8 hari dia sudah disunatkan. Ya. Nah, kenapa kalau Yesus disunatkan lalu kita enggak? Padahal kita bilang kita adalah pengikut Yesus. Inilah yang penting kita pertimbangkan untuk kita lihat bahwa ada rencana Allah yang berbeda dengan kita saat ini. Dengan umat Israel yang menolak Yesus Kristus. Bahwa kepada mereka adalah perjanjian sunat yang tidak bisa dihapuskan. Setiap laki-laki berumur 8 hari harus disunat. Baik orang yang di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Harus, bukan boleh atau tidak boleh. Harus. Ya. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi orang Israel itu memiliki tanda di dalam daging mereka bahwa mereka itu adalah milik Tuhan. Sayangnya, ketika Yesus datang sebagai raja di tengah-tengah mereka pada saat Yesus lahir, kedatangan yang pertama, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias, mereka malah menyalibkannya. Sehingga janji berkat yang disampaikan kepada Abraham ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya melalui bangsa Israel. Semua bangsa di bumi menjadi berkat, memperoleh berkat, mendapatkan keselamatan. Mereka gagal, tapi Allah tidak pernah gagal. Ya, ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, ini ada sanksinya. Jadi ini bukan main-main. Ini bukan boleh atau boleh iya, boleh tidak. Ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi itulah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Itulah satu rencana daripada Allah melalui sebuah bangsa yang namanya bangsa Israel. Dan kemudian diberikan hukum Taurat, maka hukum sunat itu menjadi kewajiban bagi seluruh bangsa Israel. Dan mereka harus patuh
dan melakukannya sebagai bukti iman mereka kepada Tuhan. Bukti ketaatan iman mereka adalah mereka harus bersunat. Nah, sekarang ini kenapa orang beragama Kristen tidak membuktikan ketaatan imannya melalui hukum sunat? Apa yang terjadi? Pasti karena ada program Allah yang berbeda saat ini. Melalui penebusan kematian Yesus Kristus di kayu salib, menggenapi seluruh hukum Taurat, ada rencana Allah yang rahasia, yang dinyatakan kepada kita saat ini melalui penebusan darahnya yang kudus dan yang suci, membawa berkat baru bagi kita yang sungguh luar biasa dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya masih perlu menyampaikan lagi bahwa hukum Taurat itu diberikan bukan kepada semua bangsa. Hukum Taurat itu diberikan oleh Allah khusus kepada bangsa terpilih yang namanya adalah bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari mana kita tahu itu? Mari kita lihat Mazmur 147. Mazmur 147. Ya, Mazmur 147. Puji Tuhan. Mazmur 147 boleh dibuka kita punya ini Ibu. Ya, ayat firman Tuhan. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ya. Oke. Ya, kita baca di sini dikatakan apa? Ia, siapa ia? Allah. Konteksnya di situ adalah Allah. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada siapa? Kepada Israel. Bukan kepada semua orang, kepada Israel. Israel adalah 12 suku. Dan kita masing-masing punya suku sendiri-sendiri. Ya. Israel itu namanya hanya 12 suku, tidak 13, tidak 14, dan tidak 15. Dari dulu sampai selama-lamanya. Ayat 20, ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya, kata Daud, pemazmur Daud. Ya, jadi dia katakan apa? Tuhan memberitakan firman-Nya, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, hukum Tauratnya kepada bangsa Israel. Ia, Allah, tidak berbuat hal yang sama kepada segala bangsa, dan segala bangsa yang lain tidak mengenal hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Haleluya. Itu yang dikatakan oleh pemazmur di sini. Jadi hukum Taurat itu khusus diberikan oleh Allah sebagai jalan hidup bagi bangsa Israel untuk mengekspresikan bahwa mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan jalan demikian kepada mereka sebagai cara penyembahan mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat nanti apakah dengan cara penyembahan hukum Taurat maka itu membuktikan ketaatan iman kita kepada Tuhan saat ini? Nah, itu akan kita lihat nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu saya mau menjelaskan yang berikutnya adalah, lalu bagaimana posisi kita sekarang ini di hadapan Tuhan? Posisi kita saat ini. Siapa kita? Nah, ini penting, ya. Tadi sudah kita bicara tentang bangsa Israel yang mulai dari persiapan yang kepercayaan Tuhan kepada mereka, mempercayakan firman-Nya, mempercayakan janjinya, mempercayakan kelahiran, kedatangan daripada Mesias, tapi mereka gagal untuk menerimanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, orang-orang di luar daripada bangsa Israel? Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 2. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian, kalau tadi kita banyak membaca di kitab perjanjian lama, sekarang kita masuk kepada kitab perjanjian baru. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12 dan 13 akan saya baca. Nah, sekarang setelah kegagalan daripada bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias, maka rencana Allah yang semula melalui mereka bahwa semua bangsa akan beroleh keselamatan, ya, Israel telah membuat mereka gagal menjadi channel berkat. Tapi sekarang Allah membuka program surga. Ya, ingat tadi Kejadian pasal 1 ayat 1 bukan? Ya, Kejadian ayat 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sejak dari Kejadian Tuhan berbicara tentang program kerajaan-Nya di bumi dan menghadirkan raja itu, Yesus Kristus, tapi ditolak oleh bangsa pilihannya, disalibkan Dia.
Apakah Allah gagal? Allah tidak pernah gagal. Manusialah yang gagal. Tetapi Allah membuka program surga. Ya, sekarang. Program rahasia surga sekarang. Kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11, 12, dan 13. Saya akan membaca untuk kita. Ya. Mulai dari ayat 11, Ibu. Oke. Ya. Saya baca ya. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Siapa orang-orang bukan Yahudi menurut daging? Ya kita. Ya di luar daripada bangsa Israel adalah orang-orang Yahudi menurut daging. Karena tadi kan Tuhan mengatakan kepada Abraham, di dalam dagingmu lah perjanjianku itu sebagai perjanjian yang kekal sampai pada keturunanmu. Ya. Nah, sekarang kita adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu sunat bangsa Israel. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Kita tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Ya betul, kita adalah warga di luar Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Betul sekali, karena janji itu hanya dijanjikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunan-keturunannya, yaitu bangsa Israel. Ya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah keadaan kita dulu. Ya, itulah keadaan kita dulu. Kapan itu dulu? Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Bukan oleh perjanjian. Orang Israel yang dekat dengan perjanjian. Oleh darah Kristus. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum darah Kristus tertumpah di Bukit Kalvari, belumlah dinyatakan Allah kasih karunia-Nya secara terbuka penyelamatan bagi semua orang di seluruh dunia ini tanpa perbedaan. Sekali lagi, kita jauh dulu. Israel lah yang dekat kepada Tuhan. Kepada mereka lah firman-Nya disampaikan. Dari mereka lah nabi-nabi semuanya. Tetapi ketika mereka menolak Raja itu, Yesus Kristus, kita yang dulu yang jauh, yang tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa perjanjian, tanpa pengharapan di dunia ini, sekarang kita sudah sangat dekat oleh darah Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sehingga di ayat 14 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa kedua pihak? Antara bangsa Israel dan bangsa lain. Sejak hukum Taurat belum digenapi di atas kayu salib, bangsa lain itu adalah disebut bangsa kafir. Bangsa di luar Israel itu disebut adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mendapat di dalam perjanjian Allah. Hanya Israel lah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan program kerajaannya di bumi. Tetapi sekarang dikatakan sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Ia telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya siapa? Matinya Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Yesus tidak bisa mati sebagai Tuhan. Tuhan tidak bisa mati. Tapi dikatakan di ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, apa yang terjadi? Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ada teman saya dulu, satu kampus. Ketika saya bacakan ayat ini, dia bilang, oh bukan semua kali hukum Taurat. Ya, kenapa bukan semua? Kan ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Haleluya, puji Tuhan.
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dengan kematian Yesus Kristus menggenapi seluruh hukum Taurat, menyelesaikan semua hukum Taurat, maka Tuhan menghadirkan manusia baru di dalam dirinya. Yaitu siapa? Manusia baru itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, inilah orang-orang manusia yang disebut dengan manusia baru. Ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, lebih tepatnya adalah sebenarnya melalui iman, true faith. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bisakah orang Israel percaya tanpa melakukan hukum Taurat? Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa. Tapi sekarang dikatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ya, Bapak Ibu, pemberian Allah di sini adalah a gift. Gift itu adalah hadiah. Jadi keselamatan itu adalah hadiah, bukan karena kita usahakan. Karena darah Yesus tertumpah, dia mau mati di atas kayu salib, nyawanya dikorbankan. Makanya sekarang kita menerima keselamatan itu sebagai pemberian cuma-cuma. Grace alone. Ya, hanya karena kasih karunia. Sola gracia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Inilah iman yang berkuasa, yang menyelamatkan setiap orang saat ini. Bukan karena usaha perbuatan baik dan lain sebagainya. Masih banyak orang Kristen yang mempercayai bahwa dia harus berusaha supaya bisa masuk surga. Rugi sekali. Karena apa? Karena Yesus sudah menyelesaikannya semuanya. Dia sudah membayar lunas segala hutang dosa kita. Itu adalah kasih karunia. Dan ini adalah rahasia Allah yang dibukakan kepada kita saat ini. Dan ini harus kita bukakan kepada semua orang. Karena apa? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah program surga, di mana nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita setiap orang yang percaya, ya, dan kita akan dibawa ke surga di awan-awan. Dan kita akan menikmati kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Sementara di bumi ini nanti akan terjadi, di mana antikristus akan menyiksa orang-orang yang tertinggal. Tapi saudara dan saya bukanlah orang-orang yang akan tertinggal. Mana buktinya? Kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Ya. Di mana buktinya bahwa kita tidak akan pernah tertinggal ketika Yesus datang menjemput kita. Ayatnya yang 13. Saya akan membaca untuk kita. Di dalam dia kamu juga. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Kita sudah ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan di luar Yesus dan bukan juga di sampingnya. Di dalam. In him. Ya, di dalam dia. Dalam Yesus. Karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Apa itu firman kebenaran? Yaitu Injil keselamatanmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangsa-bangsa di dunia ini tidak memiliki Injil keselamatan, tapi kita punya Injil keselamatan, berita tentang keselamatan kita, maka kita sukacita. Dan di dalam dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita sudah termeterai. Dan meterai kita itu bukan meterai yang bisa binasa. Meterai kita adalah Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal itu sendirilah yang menjadi meterai atas hidup kita. Dan itu tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa rusak, karena itu adalah kasih karunia Allah pada kita yang percaya kepadanya. Dan karena itu di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh, sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya yang dijanjikan oleh Allah, termasuk sampai pada penebusan, yaitu
menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, yaitu mengubah tubuh kita yang lama ini dengan tubuh yang baru yang sudah disiapkan. Sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. Kristus adalah buah sulung yang bangkit, dan kita juga akan bangkit nanti memiliki tubuh yang kekal sama seperti tubuh Kristus, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Karena itulah walaupun kita menghadapi mungkin sakit penyakit di dunia ini, atau mungkin tubuh kita lemah, kita mengalami entah apa yang kita alami melemahkan tubuh kita ini, kita tidak akan bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu ini hanya sementara. Allah sudah mempersiapkan tubuh yang kekal, yang surgawi, yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada kolesterol, tidak ada diabetes, tidak ada tidak ada flu, tidak ada virus yang bisa menyerangnya suatu saat nanti. Makanya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi kita tidak akan bersungut-sungut, dan kita tidak akan menyesali apapun, dan kita tidak akan takut dan khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan garansi dengan Roh Kudus-Nya bahwa Dia akan memberikan kepada kita pada akhirnya yang terbaik, keseluruhan berkat surgawi akan sampai kepada kita untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah saya ingin mengajak kita untuk melihat lagi penegasan daripada iman kita di dalam Kristus saat ini. Kita akan membuka di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke dasar daripada iman yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya, terima kasih Bu, sedikit lagi akan selesai. Ya, Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa Paulus berkata, kamu juga, siapa kamu? Kita bangsa lain di luar daripada bangsa Israel. Jemaat Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya, kita disebut mati secara rohani dulu karena pelanggaran kita. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah seperti orang Israel, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kasih karunia Allah mengampuni segala pelanggaran kita, bukan sebagian. Yesus mati di atas kayu salib bukan mencicil dosa kita, bukan dikreditkan, tapi lunas dibayar. Semuanya ditanggung oleh Yesus Kristus. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang, dihapuskan semua surat hutang dosa kita, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Karena hukum Taurat itu mengancam siapa yang tidak sempurna melakukannya, maka dia akan kena kutuk. Tapi itu sudah dihapuskan, kutuk itu sudah dihapuskan dari kita. Dan itu ditiadakannya di mana? Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sudah dipakukan di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita sekarang menjadi, disebut tadi apa? Menjadi manusia baru. Ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Yaitu hidup yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kita coba lihat di pasal 1. Kolose pasal 1 ini. Bagaimana posisi daripada jemaat Tuhan sekarang ini. Ayat 1. Ya, Kolose 1 ayat 1. Kita lihat bagaimana posisi kita di dalam Kristus saat ini. Ayat 1 dan 2 saya baca. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kepada saudara-saudara yang kudus. Karena Roh Kudus sudah dimeteraikan di hati kita, maka status kita sekarang bukan disebut orang berdosa, tapi kita adalah orang-orang kudusnya sama seperti mereka. Karena apa? Karena kasih karunia Allah telah mencurahkan kepada kita kuasa penebusan darah Kristus atas segala dosa kita, lunas dibayar. Maka sekarang posisi kita di hadapan Allah adalah orang-orang kudus. Amin. Saya
adalah orang Batak. Otomatis anak saya akan juga menjadi orang Batak, bukan? Yesus Kristus Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Masakan anak-anaknya orang berdosa? Tidak mungkin. Anaknya adalah orang-orang kudus. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang kudus daripada Bapa yang Maha Kudus. Amin. Itu adalah kasih karunia yang sangat luar biasa yang kita terima saat ini. Karena itu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan daripada topik diskusi kita pada malam hari ini, bagaimana iman yang berkuasa menyelamatkan melalui apa? Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat yang terakhir, Roma pasal 1 ayat Roma pasal 1. Ya, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Oke. Bagaimana orang saat ini bisa menerima kuasa iman yang menyelamatkan ini? Apakah dari manusia? Oleh kekuatan manusia? Oleh usaha manusia? Tidak sama sekali. Ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil Kristus. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Power. The power of love. Amin, saudara-saudara. Kekuatan Allah. The power of grace. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Maka sekarang kita mengertilah bahwa iman yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya adalah ketika kita memberitakan Injil Kristus, Yesus mati menghapuskan segala dosa, Ia bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Ini adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada semua orang sebagai kabar baik yang paling penting dan yang paling utama dari semua kabar baik yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu kasih karunia Allah menolong kita semuanya. Paulus mengatakan, sebagaimana aku ada saat ini adalah karena kasih karunia Allah semata-mata. Dan Paulus katakan, kasih karunia Allah yang ada padaku tidaklah pernah sia-sia. Kasih karunia Allah akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita dan pelayanan kita dan semua tanggung jawab kita. Kita akan dimampukan oleh Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita kekal selama-lamanya. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam webinar kita ini, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa ya Bapa perkenanan-Mu ya Bapa. Kepada kami melalui kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, satu-satunya andalan kami. Satu-satunya yang kami pertaruhkan di dalam kehidupan kami, di mana Kristus telah menggantikan kami sebagai korban tebusan yang sempurna dan yang sungguh-sungguh menjadi jalan keselamatan yang kekal bagi kami yang percaya satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga di dalam kehidupan kami selalu mengingat kasih Allah yang terbesar, bahwa Engkau mengasihi kami di dalam keadaan apapun. Kami tahu pencobaan tidak akan ada yang melampaui kekuatan kami. Karena Allah setia, senantiasa memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami dapat menanggungnya. Sampai Kristus Yesus datang menjemput kami, kami adalah milik-Mu, kami adalah orang-orang kudus-Mu,
Kami adalah orang-orang percayamu yang telah Engkau berikan jaminan untuk segalanya. Engkau menyediakannya, dan kami percaya kami dimampukan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa padamu Bapa dalam surga. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih, puji Tuhan.